Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih-Nya di pagi ini. Kembali dari Bukit Sion Makale, kita akan mendengarkan firman Tuhan Jumat 29 Juli 2022. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, yang memiliki seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk perkenaan Tuhan bagi kami sekalian, yang boleh memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih pemeliharaan Tuhan, menghirup udara yang segar di pagi yang indah ini. Terima kasih boleh melindungi kami, memelihara kami dalam sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga di pagi ini boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, dan penuh dengan semangat untuk melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Melandasi semuanya itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memampukan kami untuk melalui hari ini dengan baik. Semoga melalui firman Tuhan semakin memberikan kami semangat untuk terus berjuang dan merajut hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema dalam bacaan kita ialah Allah tetap mengasihi. Allah tetap mengasihi.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mengapa Allah sungguh mengasihi kita? Karena sesungguhnya Allah tidak menghendaki umatnya binasa. Israel dilambangkan sebagai anak-anak Allah yang sejak kecil ditebus, dikasihi, dan dididik dengan kasih setianya. Dulu nenek moyang mereka diperbudak di Mesir, dan dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir, bangsa itu selalu memberontak, tidak mengindahkan amanat Allah, bahkan mereka membuat berhala untuk disembahnya. Mereka justru memilih untuk berbakti dan menyembah kepada Baal yang disebutkan dalam ayat 2 juga ayat 7. Dan itulah sebabnya maka Israel dihukum. Akan tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang menghukum mereka, tetapi hukuman itu adalah untuk mengingatkan agar bangsa itu kembali bertobat, dan Allah pun akan mengampuninya. Jika Israel mau bertobat, maka kedudukan mereka akan dikembalikan dari pembuangan, dan mereka akan dipulihkan seperti pada keadaan semula di ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dari berbagai pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, sebenarnya mereka tidak layak untuk dikasihi lagi. Tidakkah seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu karena mereka seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka, namun selalu saja mengulanginya? Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umatnya. Dalam bacaan kita dikatakan dalam ayat 9, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Allah tidak membinasakan umatnya. Kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas. Kasihnya dinyatakan berdasarkan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita sering berbuat dosa dan mendukakan Allah. Namun kasih Allah yang tak terbatas itu tentu tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7, ditegaskan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kasihnya melampaui kuasa dosa, dan inilah yang dinyatakan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Allah adalah kasih, dan keadilannya pun tetap dijalankannya. Kasih Allah mengampuni kita yang mau bertobat. Karena itu, bertobatlah dan peliharalah pertobatan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami sekalian. Kami boleh diperkenankan untuk dapat membaca, mendengar, dan bahkan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan berkati, sekiranya firman Tuhan ini mengambil bahagian dalam hidup kami masing-masing, dapat mengubahkan kami untuk tidak lagi berkanjang dalam dosa, untuk tidak terus-menerus hidup dalam dosa, melainkan mau membuka hati kami
mengakui serta bertobat akan segala dosa-dosa yang kami sering lakukan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kami. Tuhan telah memulihkan kami dari dosa kami, dan ajarlah kami selalu ya Tuhan untuk tetap memaknai kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk umat-Mu di tengah-tengah dunia ini yang mungkin dalam keadaan yang lemah karena penyakit. Tuhan tolong mereka, berkati segala upaya yang dilakukan untuk mencari kesembuhan. Semoga di waktu yang Tuhan telah tentukan, mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan dan dapat melangsungkan kehidupan mereka seperti sedia kala. Berdoa untuk orang tua kekasih kami dalam usia yang lanjut. Kami selalu bersyukur untuk usia yang Tuhan perkenankan bagi mereka hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, menopang mereka dalam kelemahan mereka, dan semoga iman kepercayaan kepada Tuhan semakin diteguhkan, dikuatkan, dan tetap menjalani usia yang lanjut ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, juga dalam studi. Tuhan berkati segala upaya-upaya yang dilakukan, segala kerja keras. Semoga semuanya itu boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan ketulusan hati, dan dapat berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul oleh berbagai hal. Tuhan buka jalan bagi kami semua yang mungkin letih lesu, yang mungkin tak tahu lagi arah. Kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kami sekalian, menguatkan kami untuk melalui kehidupan suka maupun duka. Ya Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami jika mungkin ada dalam perjalanan jauh dekatnya. Tuhan berkati, semoga boleh tiba dengan selamat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.